فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqiqah itu maksudnya adalah nasikah, yaitu penyembelihan. Dan hakikat penyembelihan di sini adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa anak yang diberikan, dan sebagai yaitu untuk menyempurnakan kesempatan atau kemungkinan agar anak itu nanti memberikan syafaat kepada orang tua. Walaupun tanpa itu bukan mustahil untuk anak memberikan syafaat kepada orang tua suatu saat nanti insya Allah. Tetapi ini semakin menguatkan. Sebagaimana di dalam hadis yang ma'ruf terkenal dalam masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Setiap anak yang dilahirkan, dia itu dijadikan sebagai cagaran atau dijadikan sebagai jaminan dengan akikahnya itu. Dijelaskan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, maksudnya adalah dengan akikahnya itu, dengan ayah menyembelih akikah untuk dia, menyembelih hewan sembelihan untuk atas nama dia, maka ini akan menyebabkan anak itu nanti memberikan syafaat untuk orang tuanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, yaitu disembelihkan untuk dia di hari yang ketujuh dan dipotong rambutnya dan diberi nama dan disunahkan untuk bersedekah yaitu rambutnya setelah dipotong, ditimbang rambutnya yang hanya sedikit itu baru berapa gram atau bahkan mungkin tidak sampai 1 gram barangkali, ditimbang dengan, yaitu kalau sudah ketahui misalkan 1 gram misalkan, maka sedekahnya adalah 1/2 gram perak. Lihat, 1/2 gram perak itu berapa rupiah misalkan. Disunahkan seperti itu. Dan akikah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah biasa, ada yang mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Tapi barang siapa suatu saat nanti dia menyembelih atau orang tuanya yang menyembelihkan dan sebagainya atas nama dia, maka ini sah insya Allah. Karena tatkala Nabi menyebutkan hari ketujuh, Nabi tidak mengatakan wajib hari ketujuh dan tidak mengatakan itu adalah syarat sah. Cuma sunnahnya adalah hari ketujuh. Yang tidak mampu, Allah Ta'ala telah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Allah Ta'ala juga telah menyebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah Ta'ala juga telah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya yang memiliki kelapangan menginfakkan sesuai dengan kadar kelapakannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang rezekinya itu dibatasi atau dipersempit, maka hendaknya dia menginfakkan sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadanya, dan seterusnya. Itu aja, inti akikah adalah itu. Kemudian boleh dimakan sebagiannya untuk diri sendiri, boleh mengundang tetangga, boleh mensedekahkan ke orang lain, tidak masalah. Adapun kalau dikatakan tidak sah kecuali dengan acara tahlil atau acara yasin atau sholawatan dan sebagainya, itu adalah bid'ah. Akikah didapatkan dari mana? Dari Nabi SAW. Apakah di zaman Nabi
di praktek Nabi dan para sahabat melakukan acara-acara itu, tidak ada itu. Sementara ini adalah ibadah syar'iyah yang berhak menentukan sah atau tidak sah adalah Allah dan Rasul-Nya. Para ulama hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan, mengambil faidah dari dalil yang ada, bukan untuk kemudian diberi wewenang untuk membuat ajaran sendiri-sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, jika memang kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Baik. Dan ini adalah sebab datangnya hidayah. Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wa ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sisi pendalilannya adalah wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. Berarti kalau di dalam acara akikah dan ibadah-ibadah lainnya itu tidak mengikuti Rasul, maka tidak akan mendapatkan petunjuk, boleh jadi malah akan semakin tersesat karena menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi telah mengatakan, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, dan setiap perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Baik. Maka kalau dikatakan tidak sah kalau tidak ada berjanji itu tahun berapa dan siapa yang membuat? Itu buatan orang-orang belakangan saja itu yang tidak puas dengan ajaran Nabi. Amalan berjanji sendiri, kitab Al-Barzanji sendiri di dalamnya ada hadis-hadis palsu, ada hadis yang tidak jelas, dan seterusnya. Bagaimana tahu-tahu kitab berjanji itu kemudian dijadikan sebagai syarat sah ibadah. Sementara ibadah itu telah sempurna sejak Allah Ta'ala menyempurnakan syariatnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku lengkapkan kepada kalian kenikmatanku, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Ayat ini turun di akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala haji wada, haji perpisahan itu tahun 10 Hijriah, yaitu pada tarikh yang ke-9 Dzulhijjah, tarikh yang ke-10 Hijriah. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah Ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayah. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina." Barang siapa membuat suatu bid'ah di dalam Islam dan dia memandang itu adalah suatu kebaikan, maka sungguh dia telah menyatakan atau menuduh Muhammad itu mengkhianati risalah, karena Allah Ta'ala telah menyatakan pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian Imam Malik mengatakan, maka suatu perkara yang di zaman Nabi itu bukan termasuk dari bagian dari agama ini, maka dia pada hari ini juga bukan termasuk dari agama ini. Sebagaimana itu dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam dari Abdul Aziz Ibnul Majishun, sahabatnya Imam Malik. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.